Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Indonesia hebat? Baik. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak ya. Boleh silahkan kalian tundukkan kepala, berdoa dengan seikhlas mungkin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di sini coba lihat di samping teman-teman kalian, apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Julio. Kenapa Julio? Pelajaran hari ini yaitu kita akan belajar bagaimana cara menulis suatu teks narasi. Coba perhatikan baik-baik, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menulis gagasan pengamatan dalam bentuk cerita secara logis, kritis, kreatif, menarik, dan indah. Ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa? Narasi ya. Yang pertama ada apa? Tema. Yang kedua. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang cara menulis teks narasi. Oke, bisa dilihat terlebih dahulu. Pertama ada apa? Tema. Yang kedua, Riki, silakan. Unsur introduksi yang kedua, tokoh. Alur. Ada yang disebut dengan alur. Terakhir apa lagi? Yang terakhir apa? Amanat. Amanat. Ya. Yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan sesuai urutan waktu. Kembali lagi kita akan belajar tentang cara menulis teks narasi. Nah, cara menulis teks narasinya sesuai dengan alur yang pernah kalian pelajari sebelumnya ya. Oke, di mana cara penulisan teks narasi ini bisa disesuaikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tahu ada apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Berikan sama-sama. Oke anak-anakku, sekarang di pelajaran sekarang ya kita akan mencoba menulis cerita tapi dalam bentuk atau sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini coba perhatikan baik-baik. Dari beberapa slide yang Bapak sediakan, insya Allah ya harus kalian coba tulis ya atau bikin suatu cerita sesuai dengan gambar yang sudah Bapak sediakan. Dari gambar tersebut Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencoba menceritakan sesuai dengan gambar yang ada di. Nah, anak-anakku, di dalam penceritanya minimal dalam penulisannya itu diusahakan memiliki 3 baris. Paham? Dalam satu paragraf. Ada yang tanyakan? Oke, waktunya sudah habis ya. Udah waktu 5 menit. Silakan coba yang ingin menceritakan dari slide atau gambar yang pertama. Oke, silakan sebutkan nama.
Silakan baca. Yo. Di sebuah kasur ada seorang anak yang bernama Andi. Ketika dia sedang tidur, nyenyak, tiba-tiba dia terbangun dengan suara alarm, lalu dia mematikan suara alarm itu dan Andi pun pergi menuju ke kamar mandi untuk wudhu. Oke, tangan dulu. Sesuai dengan tadi gambar ya, yang ada di gambar di sini, kita bisa melihat ya berbagai macam manfaat ya. Manfaat yang terkandung di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya itu apa ini? Bangun, tidur, Pak. Nah, apa? Kira-kira manfaatnya apa? Ada yang tahu? Badan terasa lebih sehat. Selain dari itu, bisa melatih juga kedisiplinan dalam memanage waktu. Dilanjut lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dilanjut lagi ke slide yang kedua atau gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit dalam menjelaskan atau menceritakan dari gambar yang kedua. Yuk. Oh, oke, Restu, siap. Mau. Silakan. Jadi ini. Oh, enggak apa-apa. Jadi ini. Baca aja, baca. Mengganti baju untuk bersiap-siap ke masjid. Lalu ia bertemu teman-temannya untuk sholat berjamaah. Oke, saya menceritakan. Acungkan tangan. Oke, silakan. Di hari, Beno pergi untuk berolahraga. Di jalan, ia melihat ada orang yang terjatuh dari motor dan menolongnya. Sepulang berolahraga, ia mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Poin keberapa dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Seperti tadi yang kami nyanyikan. Berolahraga. Gambarnya cuma 1. Oke, Bapak kasih waktu lagi 5 menit untuk menceritakan. Silakan. Oke, Rena silakan. Silakan. Sebelum datang ke sekolah, Rian bersarapan terlebih dahulu dengan makanan yang sehat dan bergizi. Sesudah makan, Rian Oke, silakan Nadia. Sesampai di sekolah, ia bersalaman dengan salah satu guru yang ia temui. Lalu ia memakan bekal yang diberi oleh ibunya. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah pada bisa. Oke, Bapak berikan tantangan. Silahkan siapa di antara kalian yang mau mencoba untuk menjelaskan atau menceritakan gambar dari awal sampai akhir. Silakan, ayo, angkat tangan. Oke, Sarah, silakan jelaskan. Di suatu malam, ada seorang anak laki-laki yang bernama Beno. Ia sedang tertidur lelap. Lalu ia terkejut karena mendengar suara alarm yang kencang. Setelah bangun, ia pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Lanjut. Di kamar mandi, ia berwudu dan bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Di perjalanan, ia bertemu seorang yang terjatuh dari motor. Lalu ia menolongnya. Sepulang berolahraga, ia bercuci tangan dan mandi untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Oke, gambar selanjutnya. Sebelum pergi ke sekolah, ia berpamitan kepada ibunya dan membawa bekal yang disiapkan oleh ibunya. Di sekolah, ia menyapa salah satu guru yang ia kenal. Lalu ia masuk ke dalam kelas dan memakan sarapan yang disiapkan oleh ibunya. Wah, mantap. Anak-anak, ada yang mau merefleksikan pembelajaran untuk hari ini? Silakan ke depan. Yuk, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga alur ceritanya. Perhatikan semuanya baik-baik. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengenal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, ayo, ulang lagi. Yang pertama apa? Bangun, kemudian olahraga. Kemudian apa lagi? Olahraga. Setelah olahraga, bermasyarakat atau bersilaturahmi ke lingkungan sendiri. Selanjutnya apa? Oke, jangan lupa untuk makan bergizi. Kemudian pergi ke sekolah untuk mengikuti. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu biar pahala atau ilmu yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat di kemudian hari. Jadi silakan kalian di sini tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai.